membahayakan budaya dimanapun. Dimanapun ya. Kembali kepada konsep dialog mungkin yang patut dikembangkan berdasarkan topik ini ke depan, bagaimana Pak Trum? Tadi kerjasama budaya untuk masa depan. Ya, saya kira bahwa tetap akan ada cukup banyak orang. Saya yakin para seniman dan budayawan akan mendukungnya. Tapi saya kira untuk itu perlu juga bantuan negara. Dan kesadaran itu kadang-kadang agak kurang. Ya, seperti saya tadi katakan, itu terutama saya lihat masih pada pemerintah Indonesia yang seharusnya menyusun satu konsep budaya luar negeri. Ya, di situ masih banyak yang harus dikerjakan, saya kira. Gitu. Kemudian mungkin ke Pak John Philip, saya kira ke depan kira-kira karya Pak John Philip yang akan hadir seperti apa gitu, melihat fenomena belakangan ini seperti ini, kemudian mungkin dari pameran yang baru saja sedang berlangsung ini ya, silakan. Ya, mungkin ya ada inspirasi yang baru yang akan terjadi dalam waktu dekat ini setelah saya 2 kali berpameran di Jakarta ini. Mudah-mudahan ada suatu wawasan yang baru itu akan tercipta waktu kita terus menjadi dialog antar kultur itu tetap jalan. Kalau saya mundur sebagai orang Prancis dan ya menganggap di sini ya sudah tahu semua, ya tentu saja tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, kalau saya masuk sedalam-dalamnya dalam kebudayaan Indonesia dan menganggap Prancisnya tidak perlu lagi, itu pun tidak akan terjadi. Jadi ya tetap diupayakan dialog seperti itu dalam diri sendiri untuk menciptakan suatu karya. Ya memang harus diupayakan terus. Ya. Mungkin Pak Trum, saya sering mendengar juga bahwa Pak Trum membaca puisi-puisi, ikuti acara-acara di Indonesia dengan sangat intens gitu. Apa sebenarnya yang Pak Trum merasakan ketika publik mendengar puisi-puisi Jerman dibahasakan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Jerman? Saya berharap bahwa publik bisa menikmatinya dan bisa memetik manfaat dari itu. Kalau kita menerjemahkan puisi Goethe atau puisi Celan, tiba-tiba hadir sebuah karya dalam bahasa Indonesia, sehingga yang saya bacakan tadi itu termasuk sastra Indonesia. Itu sebuah karya sastra Indonesia walaupun tidak dihasilkan oleh seorang Indonesia. Ya. Saya kira banyak orang akan menilainya seperti itu, terutama para penyair atau sastrawan. Mereka tahu dan mereka merasa diperkaya. Terjemahan itu dari dulu dilakukan, dan tanpa terjemahan tidak ada pertukaran budaya yang hampir tidak ada pertukaran budaya. Kalau lukisan itu tidak perlu diterjemahkan, kalau musik tidak perlu diterjemahkan. Tapi saya yakin bahwa suatu kekayaan, mungkin kekayaan yang terbesar berada dalam teks. Kita ingat saja buku-buku suci agama, Al-Quran, Alkitab dan sebagainya, Upanishad. Kearifan manusia telah dituangkan ke dalam teks. Nah, itu perlu diterjemahkan dan tentu sudah diterjemahkan. Ya. Jadi teks dan penerjemahan teks, saya kira ada semacam pertukaran budaya dan dialog budaya yang paling intens dan paling diperlukan. Terima kasih, terima kasih Pak Philip. Pemirsa, dialog pagi ini begitu menarik. Bukan hanya karena topiknya adalah dialog antar kultur, sebuah upaya diplomasi, tapi juga kita bisa melihat suatu kenyataan bahwa sebenarnya pada hakikatnya manusia sama, ingin berbagi dalam rasa, cipta, dan karsa. Melalui dialog antar kultur ini sebenarnya upaya-upaya untuk saling pengertian bisa ditumbuhkan lebih dalam dan lebih intens dan lebih jauh. Tadi juga kita mendengar bahwa ternyata melalui teks-teks sastra sebenarnya bisa menjadi sebuah jembatan saling pemahaman antar bangsa. Demikianlah dialog ini, kita akan jumpa lagi di waktu-waktu mendatang.
Om Santi 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 Om. Pemirsa Dewata TV, terima kasih Anda masih dalam acara Dialog Budaya. Sesi terakhir ini dengan topik dialog antar kultur, sebuah upaya diplomasi, nampaknya makin menarik saja. Nanti kita akan kembangkan bagaimana konsep dialog yang harus hadir di tengah upaya-upaya diplomasi selama ini. Tapi sebelumnya mungkin ke Pak Trum nih, silahkan membaca puisi nih. Saya ingin mendengar lagi suara Pak Trum yang lembut, besar, dan hening gitu ya. Ada dua puisi lagi dari Paul Celan. Die Krüge. An den langen Tischen der Zeit zechen die Krüge Gottes. Sie trinken die Augen der Sehenden leer und die Augen der Blinden, die Herzen der waltenden Schatten, die hohle Wange des Abends. Sie sind die gewaltigsten Zecher. Sie führen das Leere zum Mund wie das Volle und schäumen nicht über, wie du oder ich. Gucci. Pada meja panjang sang waktu, Gucci Tuhan sedang minum-minum. Mereguk tandas, mata sinyalang dan si buta. Jantung bayang pengelola, juga pipi cekung sang malam. Mereka peminum terdahsyat. Mereka hidup sang kosong juga ya sang penuh. Tanpa luberan seperti aku dan kau.